I start a company di kos-kosan berempat. Ada kos-kosan berempat. Setiap minggu, hari ini lu yang buat konten, minggu depan lu, ini terus saya. Jadi setiap minggu kita ada konten blog dan kita ya ngarang aja gitu. Kita dulu agency kan, jadi ngarang gitu. Kan udah 4, company 8, ya udah seminggu 2 blognya. And if you push your employee to create blogs, actually they will engage also in the process of marketing. Blognya kalau orang teknikal suruh blog tentang orang teknikal, tapi related sama produk Anda. Itu yang paling gampang. Pertanyaan? Ada mau nanya lagi? Wah, sudah cukup. Wah, question from Google. Wait. Ya, perkenalan, nama saya Agus. Dari Virkea, kami bikin sistem procurement untuk enterprise. Oke. Kayaknya saya paling bego di ruangan ini ya. Aduh, karena biasanya gurunya yang bego, Mas. Jadi sorry kalau teknikal. Jadi saya jelaskan sedikit kenapa saya bilang saya paling bego. Sistem kami di sales marketing dan sales cycle kami itu paling tidak durasinya 6 bulan. Bahkan pada waktu dulu saya masih jualan, even ada 2 tahun durasi untuk mendapatkan sebuah customer. Lunch, dinner, event, meeting, lunch, dinner, event, meeting, terus panjang gitu ya. Kenapa? Karena kami pakai cara konvensional. Ya, jadi basically nilai barangnya itu sekian miliar gitu ya. Jadi ketika orang disuguhi sebuah ini, orang mikir, owner mikir, ini buat gue beli villa, buat bonus karyawan, atau beli barangnya Agus gitu. Dan itu adalah sebuah decision yang butuh waktu panjang. Sehingga kami, ya mekanismenya begitu. Jadi bahkan kami tidak menyentuh sama sekali digital advertising. Nah, sekian lama, akhirnya saya berpikir, ini adalah sebuah cara yang kami belum pernah lakukan. Gitu. Nah, kami makanya saya datang ke sini pengen belajar gitu ya, bagaimana start sebuah digital advertising untuk sales cycle seperti yang sudah saya jelasin tadi. Cuman kok kayaknya susah. Oke, conversion something gitu. Cuman kalau saya taruh pricing di situ gitu ya, pasti udah ditinggal duluan gitu. Nah, ada advice nggak, startnya dari mana gitu ya, yang bego aja bisa ngerti gitu. Oke. B2B advertising is very challenging ya, very challenging. I have a client also, one of the biggest enterprise client lah dari US masuk Indonesia gitu kan. Yang datang agensinya agensi konvensional. Loh, should I spend on digital or not gitu kan? Dalam hati budgetnya gede nih. Tapi I need to, because I need to be successful juga. Gua nggak mau sampai gagal gitu kan. Satu sebenarnya yang bisa dilakukan adalah research sih. Pertanyaan saya, apakah kira-kira your target audience pakai Mbah Google nggak untuk nyari produknya Mas? Possibly enggak. Possibly enggak. Karyawannya yang nyari, tapi sebagian bukan sebagian besar, semua orang yang naikkan kontrak dengan saya itu mereka nggak googling. Yang beli owner apa procurement? Owner. Owner ya. Are you sure mereka nggak googling? Cukup yakin. Even mereka. Ini bilangnya enterprise. Masa owner enterprise nggak googling? Iya. Coba aja. Saya cukup yakin karena ketika dari sebagian besar orang yang menekan kontrak dengan saya itu mereka jarang pakai laptop. Kira-kira kata kuncinya orang nge-search di Google apa? Mungkin kuncinya apa? Yang paling procurement apa? Dan sangat terlalu generik sih. Jantungnya terlalu generik. Contoh misalnya enterprise procurement atau penyedia sistem informasi produknya apa sih? Sorry kalau boleh ditanya lagi. Procurement. Oh, procurement system. Yep. Oh.
Jadi procurement system dong kata kuncinya. Iya. Pernah di search nggak di Indonesia berapa banyak orang nge-search kata procurement system? Search volume-nya? Belum pernah. Itu tak malam kerjanya. Jadi ada namanya Google Keyword Tool. Berapa banyak orang nge-search kata procurement system di Indonesia? Di situ ada search volume. Kalau di search volume, tanya ada interest. Udah ada interest. So please fokus di situ dulu. Menurut saya sih, if you dig more, you will amazed that the owner actually Google it. Maybe you don't know aja gitu. Maybe you didn't reach enough owner, maybe there's other owner yang Google it. Gitu. Tapi ada Google Keyword Tool untuk mencari kata kunci itu di Indonesia. Think, oh ternyata ada 1.000 orang sebulan yang nge-search kata kunci itu. Gitu kan. Dan kata kunci itu bisa procurement system, misalnya procurement system small medium enterprise, procurement system itu kata kuncinya harus play around. Nanti si Google juga akan kasih beberapa recommendation tools, coba diekspor di situ. Tapi menurut saya yang harus diekspor itu ada di Google. Nah lalu fokusnya dari websitenya Mas adalah generate lead. Jadi jangan taruh harga di situ, because what we do kayak otomotif itu sekarang mereka biasanya kan buat test drive nih di mall-mall. Tapi sekarang mereka spendingnya di digital. They want to drive people to click untuk order untuk test drive, sehingga mereka datang ke rumah si orang test drive ini mobil test drive. Itu generate lead karena buat otomotif, buat itu industri otomotif udah ada rumusnya. Orang udah test drive itu 20% mereka akan beli kalau udah test drive. So they want to spend di situ test drive. So generate lead dengan membuat, biasanya di website itu membuat satu landing page. Sebenarnya cuma form aja, interested to this product, nama, nomor telepon, email, klak gitu kan. Kalau mau lebih keren lagi, kasih free white paper. Saya nggak tahu di industri Anda seperti apa. Jadi misalnya statistik tentang procurement system di Indonesia gitu kan, download for free. Begitu klik for free, masukin nama, email, nomor telepon, and then you get lead. So ada orang yang mendownload si konten ini for free karena dia tertarik, most likely is going to be your customer. Nanti bisa cari juga di Google konten landing page optimization atau lead generation gitu kan, itu banyak sih. Di US many B2B companies do that. Jadi generate free saya nggak ngerti free apa gitu kan, misalnya infographics atau diagram apa, orang bisa download, tapi bisa download dimintain tuh nama, email, nomor telepon, sehingga you get our database to follow up. Jadi generate trigger konten yang kira-kira si orang ini mau. Oke, thank you. Name, company. My name's Liz. I'm from Google. I just wanted to share that I agree with 100% of this, but I'll admit a fault in some of the tools, in that we're having this conversation internally that a lot of these tools are built for really big companies and people that have teams of 10 that can work on this. And when you're a startup, there can almost be too much data in these things that it's like Facebook at 1 in the morning when you know you're supposed to go to bed, but you keep clicking, and was it she that clicked on it, and was it on a Friday, and like there's too much. But there's still a way to get to this by doing a really lean job of it, that you can just ask one question each day. Like you should be able to answer from right now, which one of these streams does 80% of your revenue come from, or 80% of your traffic? Just asking one question each day can get you to the algorithm. It doesn't have to be an immersive process where you put all your engineers on, fire them all until you fix the formula, and then go back to engineering. I like the iterate step, I guess, is my point. And I guess the question is, do you agree with that, or have you seen startups use this successfully? And the same goes for any of you. If you have a startup that you've sort of done this, what other tips would you share? Yeah, I saw one startup, Seribu.com. So the CEO is actually into the analytics very much. So Seribu.com is a site for design freelancer. They have thousands of people apply as a freelance designer. So company can create logos and
design on the site. So the Ryan, the CEO, actually is very into analytics. So I agree with this. It's like in the Pareto, which is you focus on the 80% of which are contributing 80% of the business, and then that's the one that you focus. Start with small, and you know that you're going to optimize other things day by day. But you're aware that the whole process, there's a conversion process, and where you're still very weak in the conversion process, and then you know the whole kelemahannya di funnel itu ada di belah mana gitu kan. Tapi ya memang this I saw this company from really small now becoming is really good in tadi kalau Mas actually Ryan do this sharing session about landing page optimization untuk generate lead. Dia kemarin membuat satu session itu bagus banget terangin how to generate lead, give free white paper untuk orang mau download and then bisa jadi lead gitu kan. Karena dia fokusnya juga companies yang mau buat logo gitu kan. Jadi emang very niche market orang yang mau buat logo online. Thank you. Saya Dana, jadi saya punya dua pertanyaan ya. Yang pertama tentang retargeting marketing, boleh sedikit di elaborate lagi nggak gimana cara kerjanya dari sisi teknikal. Kemudian yang kedua yang saya pengen tahu, boleh nggak di share experience tentang gimana sih cara advertising di Indonesia bekerja? Ya, biasa apakah perusahaan punya satu PIC yang megang semua budgetnya untuk di spending, dan gimana behaviornya, kriteria apa yang mereka pilih untuk spend di website ini contohnya, atau di channel ini, atau di billboard, atau di TV, seperti itu. Terima kasih. Perusahaannya apa tadi gue lupa? Tadi Jukebox ya? Ya, jadi kita sebenarnya orang jadi itu kayak Spotify gitu, bukan? Iya, tapi kita juga sebenarnya jualin lagunya melalui advertising. Jadi kalau misalnya lu mainin lagunya di handphone, kan biasanya depannya ada gambarnya tuh. Oke. Nah itu kita. Jadi expose harus paid advertising ya. Ya. Jadi ad funded. Iya. Ya kan? Jadi mungkin pro-nya adalah sekali di bundle, ads-nya selalu selamanya di situ. Oke. Tapi cons-nya adalah tidak ada call for action. Oke. So on retargeting sebenarnya paling banyak kasusnya dipakai sama company kayak e-commerce. Tadi saya bilang kalau misalnya e-commerce udah masuk, orang sudah generate visit gitu kan, they already spend media budget to drive people to the site. Actually, that's already very big investment. But most of the time they don't convert at the same time. Maybe mungkin aja ke distract, oh tiba-tiba ada kerjaan gitu kan, atau internetnya putus, atau nanti aja, ada duit nunggu gajian gitu kan. So what the industry is developing is retargeting. Jadi kalau masuk sebenarnya kan kita ini waktu menggunakan browser ini kan ada cookies ya, kita di tag mau cookies gitu kan. Jadi si website ini actually tag the cookies and then we can do that cookies targeting. So we know misalnya through let's say programmatic advertising to exchanges, di mana di sini exchange ini connect ke let's say multiple site, thousands of sites. Detik kapan lagi, Detik kapan lagi, Kompas, Satu Sport, Female Daily, Female lah, blognya siapa, thousands of sites that, bukan hanya thousands of sites that connected. Jadi misalnya ada si orang A ini masuk ke produk A dan dia tidak convert, so we want to do retargeting. Karena dia udah punya satu interest masuk ke produk ini, which is already one big step of information, tapi dia nggak convert. What we do actually, we target the cookies. Dimana cookies ini lagi muncul di Kompas, lihat iklannya ini. Dia pindah ke Detik, lihat iklan yang ini. Itu yang sebenarnya proses dari targeting tadi.
Sampai kalau orang itu bisa clear the cookies, ya informasinya dia nggak bisa dikejar lagi. Jadi artinya misalnya yang melakukan ini adalah Adscom. Yes. Jadi artinya Adscom bekerja sama sama ratusan website tersebut Yes. untuk mengambil cookie mereka. Kita taruh cookie di visitor tadi. Jadi kita taruh cookies di visitor tadi di browsernya dia. Jadi kita tahu begitu si browser ini muncul di detik gitu kan. Dan oke, kita tampil, oh ini orang yang pernah masuk ke ini jukebox, oke tampilin si iklan ini gitu kan, supaya dia balik lagi ke jukebox. Dia klik tuh, balik lagi, nggak convert juga. Oke, kita kejar terus 3 kali, 4 kali, 5 kali, 10 kali convert. Jadi kita udah tahu orang ini udah pernah masuk. Ini sebenarnya idaman semua toko sih, kayak Alfamart gitu. Orang masuk ke Alfamart sudah dibeli. Kalau bisa si orang ini begitu billboardnya iklannya atau lah kopi gitu kan dikejar terus. Idaman offline ini, tapi di online kan we can do that gitu kan. That's the power of online. Jadi kita mentarget based on cookies. Jadi kalau di browser ada cookies, kalau di mobile app pakai device ID. Itu that's another ID. Pertanyaan kedua adalah apa tadi? Yang masalah apa behavior agency apa yang orang-orang advertising Indonesia itu? Lebih ke orangnya satu apa berapa persen charge-nya gitu ya? Iya, apakah misalnya orangnya bisa di entertain, mungkin dibaik-baikin supaya dia spend money di kita lebih banyak. Oh, oke. Ada nggak maksudnya? Ngerti. Advice-nya di situ. Ya, gimana? Oke, digital itu saya selalu bilang we are second citizen. Digital brand only spending 7% of the total budget di internet. Kebayang kalau ketemu orang brand 93% dia mikirin media lain, itu cuma 7%. Jadi don't expect kita untuk dianggap gitu aja. So, but what happened is digital, especially in produk yang focusing in teens, itu udah shifting habis dari yang TV, kayak contohnya Axe ya. Axe itu udah shifting tuh, audiensnya Axe yang nggak nonton TV lagi, nggak baca koran lagi, and then they want to move to digital. So itu satu. Yang kedua, the process of brand itu kan selalu ada agency-nya kan. Dan agency Indonesia juga belum heavy on digital. The big guys gitu kan. So sometimes yes, you need to be very close to this at least. Ya dia at least ingat lu gitu. Kalau dia, oke, ingat lu gitu kan. Jadi emang penting lah ya. Konsepnya kayak jualan apa aja sih, bukan jualan advertising. Semua jualan you need to be very close to the target audience kan. And then, tapi saya selalu bilang di digital is all about educating. Karena yaitu masih 7%, brand yang belum begitu ngerti, agency belum ngerti. Bayangin kamu ngomong sama agency ngomong sama brand, itu banyak sekali informasi yang hilang. What I do, saya langsung datang ke brand, saya educate the brand heavily. Tapi begitu buying proses ada, saya datang ke agensinya. Jadi kita jangan potong agency, tapi how to educate kita ke brand. We need to educate. So you need to jukebox harus sering tuh ke brand presentasi, ke Unilever, ke Wings, ke Garuda Food, ke P&G gitu kan. Gua lebih mikir mungkin lebih efektif kalau gua approach ke agensinya, karena satu agensi bisa megang beberapa brand. Betul nggak asumsi gua? Asumsinya betul, tapi agensi nggak akan jualan kamu. Because there's a lot of jukebox yang udah deketin agency. Harus paling deket ada yang pegang duit, which is the brand manager. Karena brand manager akan bilang, misalnya si Unilever gitu, Mindshare gue mau pakai jukebox dong, tolong lu masukin baju gue ke jukebox. Mindshare itu udah banyak banget yang di dia gitu kan, yang jualan gitu. Jadi you need to ajarin ini siapa si brandnya, educate. Tapi nanti jualannya emang ada ke agency. Harus jual kaki, harus tahu jual. Teorinya emang kayak gitu, tapi dalam praktek it doesn't nggak kerja, nggak akan kerja. Harus ada yang orang ke brand untuk edukasi, ada orang yang jualan ke agency. Thank you.
duluan. Nama saya Thomas dari Showcar Indonesia. Dari apa sorry Mas? Showcar Indonesia. Showcar, oke. Karena di site atau website? It's not website, it's offline. Oke. Offline, it's a brick and mortar. Oke. Jadi kan dari tadi kita dengar Mas, kalau ini ngomongin tentang keywords ya. Yeah. Tapi saya rasa dari banyaknya startup yang hari ini hadir, keywords yang paling penting itu belum dibicarakan tuh Pak. Gimana keywords dari Adscom supaya kita bisa nge-buy goceng atau nge-Adscom goceng gitu. Special dealnya gitu buat startup yang gappy ini gitu. Nah, saya rasa itu yang paling penting itu malam ini. Saya nggak jualan, nggak boleh jualan di sini. Tapi boleh kasih kupon dong. Bisa ya, tuh. Tapi tadi pagi tim saya habis meeting sama mobil 123 Pak. Sama jadi ya. Ini konvensional cuman ya. Mobil bekas. Ada berapa mobil rata-rata? Apa tuh? Nggak ininya jumlah mobilnya di satu titik atau banyak titik? Oh, kita Showcar Pak. We do auto detailing. Oh, auto detailing. Berapa titik? Berapa cabang? Current outlets, 5 outlets. Oh, 5 outlets. Jakarta semua? Jakarta dan Bali. Oh, Jakarta dan Bali. Kemarin saya ketemu ini Mas, ada perusahaan dia jualan Maguire Oke. Dia punya e-commerce-nya tuh dia. Oh. Dia udah jadi klien saya tuh. Siapa Tim itu? saya, Siapa? aduh nggak ingat namanya. Dia ya itu mulai kecil-kecilan pakai search gitu, tapi dia aktif banget katanya dia dapat eksklusifnya Maguire itu gimana? Kita dari Showcar Indonesia, kita belum menuju ke digital media, tapi kita ingin menuju digital media. In terms of outlet, we only have 5 outlets, but in terms of revenue, we are number 1 in Indonesia, yang dimana lebih dari yang melebihi orang yang 300 outlet. I see. Nah, jadi Maguire sole distributor itu we receive sole discretion dari Maguire US untuk import directly. Karena penggunaan kita di Indonesia jauh lebih banyak daripada Maguire Indonesia. Interesting. Oke, ntar kita ngobrol lagi ya. Perkenalkan, nama saya Medi. Saya pengen nanya Dari mana Mas? Saya lokal brand sih, sepatu gitu, kecil-kecilan. Sepatu apa namanya? Sepatu cewek, namanya Gui. Apa ya? Gui namanya. Gui. Nah, tadi pengen nanya tentang yang di targeting tadi kan kalau di Google ya, di marketing nggak masalah namanya ya. Ya, kalau Google namanya di marketing namanya. Saya presentasinya lebih karena tentang marketing gitu. Cuma saya justru pengennya tentang ads-com-nya. Aduh. Kalau misalkan ini sebenarnya membentuk platform sendiri atau partnership sama Google AdWords atau dari Facebook untuk ads-nya, dia jadi kayak platform yang nempel atau memang semuanya itu sendiri ya si ads-com itu pertama. Terus yang kedua ini untuk ads-com itu dari sisi pricing cukup scalable maksudnya dari yang masih entry di awal-awal secara costing itu scalable sesuai dengan kan kalau kayak Google Ads gitu kita mau sehari hanya 50.000 itu juga bisa gitu kan. Nah ini tipikalnya kayak gimana? Platform kita actually kita core-nya kita sebenarnya itu di data mining, jadi cookies data mining tadi. Jadi kita in our system we have 150 million cookies that we data mine. Kita kerja sama banyak sekali publisher, kita data mine, kita buat segment gitu kan. Most of our clients are big enterprise e-commerce when they want to do performance marketing on display. So they already do search, they do already Facebook on display, we help them on that. Jadi platform kita emang kombinasi dari beberapa platform, kayak mobil lah, kita nggak mungkin buat bannya kita buat sendiri, mesinnya buat sendiri. So our core, which is di tengahnya adalah the data platform, di pinggir-pinggir we work closely with Google, so we work with several company like Datazu, Trade Desk, all these programmatic advertising platform companies. Nah, untuk pertanyaan nomor 2, biasanya kita ada partner sih, so we only handling enterprise, tapi ada partner yang handlingnya budgetnya dari 2 juta sebulan, itu namanya partner iklan namanya.
So they are actually handling, karena how to handle big enterprise sama small medium itu totally different gitu kan. Jadi targetnya beda segala macam dan budgetnya mungkin dari 2 juta we have that. So kita ada yang history dari 2 juta, dari 5 juta, dari 10 juta, dari 50 juta karena mereka udah happy sekali gitu. Ada satu case menarik ada satu klien di Bali MLM, ini seorang ibu gitu kan, dari kecil dari 2 juta gitu kan. Sekarang happy banget karena kita bisa drive traffic and lead ke dia dan dia somehow MLM-nya sukses. Tapi ya website-nya sih dia buat sendiri gitu, dibuatin temennya segala, tapi dia continue sudah hampir setahun dia spending terus sama kita on rate like 5 million a month gitu. So itu biasanya kita sebut ada satu brand sendiri namanya partner iklan, itu yang main di small medium enterprise. Tapi sebenarnya prosesnya sama semua, cuman yang small medium enterprise dibuat lebih lean, lebih simple. Ada pertanyaan lagi? Adik, tanya yang kenal. Tadi nanya dong. Lu jualan boleh, kalau gua nggak boleh. Lu bisa jualan. Ini banyak company. Cerita company lu apa? Halo, nama saya Radit, pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Indonesia. Ya udah ini suhunya lah, suhu digital marketing, banyak belajar dari Mas Italo, khususnya konten marketing, performance. Sering banget kalau sharing dulu di SMSC, dapat sharing dari Mas Italo. Kalau saya sekarang lagi bikin startup itu influencer marketing. Influencer marketing itu apa? Jadi pernah dengar istilah Twitter buzzer? Jadi kalau misalnya ada brand pengen diomongin oleh sebuah akun Twitter yang populer gitu ya, yang followersnya ratusan ribu, jutaan, nah itu simply ke platform yang saya buat, itu namanya Social Buzz. Social Buzz itu jadi istilahnya kayak self-service platform untuk advertiser bisa sign up, influencer bisa sign up, dan advertiser bisa push kontennya ke para influencers. Basically simple. Kalau misalnya pernah dengar istilah Twitter buzzer mungkin langsung ada bayangan gitu ya. Basically kalau misalnya dulu kita harus kontak satu-satu, satu tweet berapa nih? Gitu. Habis itu nanti kita nego dan kita kasih email kontennya apa segala macam. Nah ini simply kita buat lebih scalable. Jadi sekarang ada sekitar 3.300 akun. Itu jadi misalnya ada advertiser pengen diomongin oleh ratusan buzzer gitu ya, udah tinggal masuk ke platform, bikin wordingnya, itu langsung akan di-push di account Twitternya si buzzer-buzzer itulah. Basically self-service, tapi ya ada brand atau agency yang, aduh gua nggak ada resource, lo kelola deh. Ya udah kita ada copywriter, kita bikinin wordingnya sesuai dengan karakteristik si buzzer itu, kayak gitu. Karena advertiser juga kadang agak bingung nih bikin kontennya gimana ya untuk diomongin oleh si Twitter buzzer itu. Banyaknya brand besar atau bebas ya Pak? Ada minimum nggak sih? Minimum sih kalau self service itu 50.000 doang. Wah, Pak 5. Bisa nih Pak. Jadi bisa targeting, misalnya kayak dia kan targeting untuk car detailing gitu kan. Jadi bisa milih profil si buzzernya dong. Bisa, jadi tinggal di search. Apa otomotif freak gitu kan? Memang sih sekarang belum ada sampai detail dia suka otomotif apa segala macam. Tapi bisa di browse gitu ya. Kira-kira misalnya, oh nih akun cowok gitu ya, followersnya banyak. Lihat aja dulu timelinenya, kira-kira dia cocok gak nih untuk membahas brand kita. Udah, di situ ada harga per tweetnya langsung bisa kelihatan. Jadi bisa sesuai budget lah. Mau yang ada puluhan ribu, ratusan ribu itu nanti disesuaikan aja. Biasanya makin banyak followersnya makin mahal. Biasanya seperti itu. Gitu. Oke, interesting. Jadi socialbuzz.com. Ya, oke. All self-service ya. Self-service. Oke. Oke, thank you. Thank you. Oh iya, one question. Wah, ditanya. Mau denger dong cerita raise funding itu gimana dari awal? Mungkin bisa jadi insight buat kita. Blood and tears. Nah, raise funding ceritanya lucu sih ya. Jadi
2012, ini saya 2000, jadi gini, saya ini di Askom ini ada partner saya di US, orang Indonesia, Tirto namanya, teman SMA dulu. Tahun 2011 saya nggak sengaja ketemu dia di LinkedIn. Lo ngapain di US? Gue di Yahoo, kerja di ad-tech-nya Yahoo. Oh iya? Oh, I have an ad network, gue running ad network. Oh iya? Terus dia setiap tahun, dia istrinya orang Indonesia juga, dia setiap akhirnya 2011 akhirnya kita ketemuan, ngobrol-ngobrol. We should create something because it's really hard to develop ad-tech karena kita main data mining, big data segala macam. This is very hard di Indonesia. Sedangkan di sana di Silicon Valley actually ya emang tempatnya gitu kan. Jadi akhirnya 2011 akhir saya exit dari perusahaan saya sebelumnya. Saya coba membangun satu agency, performance agency, at the same time membuat konsep Askom ini. Saya buat konsep Askom, ngobrol sama Tirto. Pas di 2012 itu Koplo ditutup sama Yahoo. Koplo ditutup Yahoo, saya langsung ngobrol sama Daniel. Daniel Armanto is the founder of Koplo, is the CTO of Koplo. Saya cerita tentang ini because I need to have a very good engineer, and Daniel Armanto is one of the best in Indonesia untuk engineer. Saya ngobrol, dia tertarik. Ya udah kita bertiga. Terus Tirto ngajak another 3 of his friend di US. So di US ada David Lu, ada Prasana, ada Ryan. And then we create like an Excel sheet business plan gitu. And then there's an investor. Saya ngomong, oke, biar interested. Hah? Serius? Iya, serius. Company belum jadi. Ya udah kita buat company, langsung dia inject couple $100,000. And then di situ kita buat company di Singapura, kita buat ini. And then ya udah. And then kita build the company. Emang mungkin karena saya udah lama di industri juga jadi gampang gitu. Tapi tahun 2012 itu nggak banyak kayak sekarang, nggak ada game P udah ada ya 2009 ya udah ada gitu kan. Jadi pilihannya dikit. Cuman waktu itu investor saya orang Jepang, jadi dari Jepang lagi agresif banget masuk ke Indonesia, dan ini investor Jepang jauh lebih appreciate terhadap future values. And then we build the platform. The whole year 2013 kita nggak ada revenue. Kita benar-benar build the platform. 2014 baru mulai trial. Itu the first 6 months we try to find the formula how to grow the business KPI. Udah nemu formula, and then we do the second raise. Second raise we get 4 investor. Leadnya ada Digital Garage dari Jepang. Digital Garage itu investor. It's a very big Japanese VC juga, di US juga besar. Jadi dia ada satu foundernya Joe Ito. Joe Ito actually is the head of MIT Media Lab, one of the prominent lab di US. Dan dia invest, kita jadi lead. Terus ada di situ East Ventures, terus ada juga Binos Plaza, dan ada juga Skystar Capital. So that's for investor masuk. Begitu 2014 we try to grow the revenue lagi. Intinya KPI metrics, kita fokus melihat KPI metrics. Kita selalu ambil KPI metrics kita apa. Until last year we close another deal with Genie dari Jepang. Another Japanese investor, Genie, and then East Ventures top up lagi, which is very good. So indicator bahwa sebuah startup bagus, bahwa the previous investor actually follow the round. Itu indikatornya. Kalau dia udah pasti nggak mau invest lagi gitu kan. So dan investor is very good VC. Dia adalah investor of Tokopedia, Traveloka, Beribenka, Bina, Urbanindo, all the good companies. So Wilson has been the orangnya, his venture has been very good in helping us do the fundraise, and then ada follow-up lagi convergence. So the whole process of fundraising is painful sih, karena at the same time you need to grow the business, at the same time you need to fundraise. Jadi otaknya kayak pindah-pindah. Oke, sekarang jualan, tiba-tiba investor, oke, mikirin bisnis. Jadi ya, you don't have the privilege untuk you have your own CFO creating a very nice deck segala macam.
enggak. And we present to many investors, banyak di PHP-in juga sama investor. But at the same time, actually I never sell the company. I always share our gini. Banyak juga yang questioning about the market. Is Indonesia the right market segala macam. But now I met so many prominent VCs di US, di Indonesia, di Jepang, di Singapura. So becoming friends, and yeah, I think it's a good modal bagus untuk start the next round, karena I know the people very much very close, jadi teman, karena dari awal menurut gua nggak mau jualan, jadi gua akhirnya emang harus becoming friend with them. Sometimes they want to see us as a personal, dan yang paling penting sebenarnya orangnya sih. Kalau di startup itu saya selalu bilang ke visi gitu kan, yang paling penting ada lihat orangnya, jangan lihat bisnis modelnya, karena Indonesia itu masih baru, bisnis model itu akan pivoting terus. Jadi kenapa William, CEO-nya Tokopedia di Invest, itu karena his character is a very good entrepreneur. Saya lihat dia 2008 ketemu pertama kali itu ngobrol di Starbucks di Indonesia, loh gue buat website nih, apa? Tokopedia. Gue udah ada merchant yang bisa generate 10 juta rupiah sebulan loh gitu. Lu bantuin gue loh, oke, terus gue ngobrol. Setiap tahun, ya anak, wah 50 juta, tahun biasa ketemu lagi 15 juta. Udah ada yang 1M loh. Sekarang yang 1M banyak banget merchantnya di Tokopedia. So, yang gue lihat dari seorang William itu bukan bisnis, tapi dia strugglingnya, dan itu yang investor lihat gitu kan. Jadi dia actually is a real entrepreneur yang benar-benar struggling, create something yang very customized for Indonesian market. Ya, at the end we need to have that character, the entrepreneur. Dan entrepreneur Indonesia sama entrepreneur di luar jauh lah. Pemerintah nggak peduli sama kita, they will cut. Mereka kita harus bayar taxnya sama beratnya dengan yang lain. Kalau di Singapura taxnya udah dapat privilege, terus kita disubsidi. Oh mau kantor disubsidi, gaji disubsidi. So Indonesia enggak. So, tapi kita nggak bisa cengeng, kita harus bisa melawan competition gitu, karena all these company yang datang dari luar ke sini, ya they already have all this privilege, we don't, but we need still to compete with them gitu. Kita nggak bisa, oh ini karya anak bangsa, customer doesn't care karya anak bangsa, they want to have a good experience, good affordable experience. Karya anak bangsa itu nantilah kalau udah selesai baru kita cerita, oh ini karya anak bangsa, tapi itu nggak bisa dikeluarin. So it's a very tough, tapi it's fun. It's a really fun process. As long as you like the industry and passionate about the industry and make everybody as a friend, your investors, your team, your client. Ya itu ceritanya.